Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alayka sayyidi wa maulaya ya Rasulullah. Sallallahu alayka وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء أيتها الصديقة الطاهرة المظلومة يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من أتباعه وشيعته وجنوده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. Di malam hari ini kita masih mendapatkan taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama memperingati syahadah sosok wanita agung, wanita penghulu surga, wanita penghulu alam semesta, Fatimatuz Zahra salamullah alaiha. Saya menghaturkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya terkhusus kepada sahibiz zaman Al-Hujjah ajjalallah farajahu syarif, kepada waliyu amril muslimin, kepada para ulama, kepada para mukminin dan antum semua atas syahadah Sayyidah Fatimatuz Zahra yang amat menyedihkan bagi para pecintanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ." Sadaqallahul Aliyyul Azim. Fatimatuz Zahra salamullah alaiha. Fatimah wa ma adraka ma Fatimah. Siapa yang bisa mensifati Fatimah? Yang mengenal Fatimah adalah ayah andanya dan suaminya. Kita tidak mampu untuk menyifati keagungan, keutamaan dan fadail dari Fatimatuz Zahra salamullah alaiha. Di mana di dalam riwayat dikatakan, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, walaula Ali lama khalaqtuk, walaula Fatimah lama khalaqtukuma." Sekiranya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan cakrawala alam semesta ini. Kalau bukan karena Ali, tidak aku ciptakan engkau
dan kalau bukan karena Fatimah tidak akan aku ciptakan kalian berdua. Walaupun ini membutuhkan sebuah penafsiran yang kadang disalahfahami seolah Fatimah lebih afdal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semacam itu. Tapi di malam ini kita bukan ingin membahas penafsiran dari hadis ini, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa Fatimahuz Zahra adalah sosok manusia teragung, sosok manusia di antara sosok-sosok lain yang teragung, ayah andanya dan suaminya. Cukup sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang mensifati Fatimah dengan sebuah sifat yang luar biasa. Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Lau kana al-husnu syakhsan lakana Fatimah, bal hiya a'zam. Fa inna Fatimah ibnati khairu ahli al-ardi unsuran wa syarafan wa karama." Sekiranya kebaikan itu berwujud sosok manusia, lakana Fatimah, maka dia adalah Fatimah. Bahkan tidak cukup di situ, Rasulullah mengatakan bal hiya a'zam. Fatimah lebih baik daripada kebaikan itu sendiri. Bal hiya a'zam. Maka di dalam ayat suci Al-Quran berkenaan dengan surat Al-Kautsar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam satu penafsiran disebut Al-Khairul Katsir, kebaikan yang banyak. Kalau kita melihat tadi hadis, seandainya kebaikan itu berwujud maka dia adalah Fatimah, maka Al-Kautsar adalah Fatimahuz Zahra salamullah alaiha. Rasulullah diberi Al-Kautsar, sebuah kebaikan yang amat banyak, yang kita tidak bisa menghitung kebaikan itu. Bal hiya a'zam. Fa inna Fatimah ibnati khairu ahlil ard. Fatimah putriku adalah wanita atau penghuni bumi terbaik. Khairu ahlil ard, unsuran, baik sebagai unsur anasir manusia, wa syarafan wa karaman, baik dari sisi kemuliaan maupun kedermawanan. Artinya bahwa Fatimah adalah wujud yang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Bahkan Sayyidah Fatimahuz Zahra dibilang wanita surgawi, haura insiyah, wanita surga yang berwujud manusia. Fatimah, wa ma adraka ma Fatimah. Sebagaimana kalau kita bicara Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, kita tidak pernah mengetahui bagaimana Al-Qari'ah, hari akhir, Yaumul Qiyamah. Kita tidak pernah bisa. Kita pun tidak mengenali siapa wujud Fatimah yang sebenarnya. Tetapi walaupun demikian, kita dapat mengambil teladan yang luar biasa dari Fatimah. Manusia memiliki fitrah untuk mencintai kebaikan. Allah telah menciptakan manusia menyukai kebaikan dan tidak menyukai kejahatan. Ketika kita mengikuti fitrah, pasti kita menyukai kebaikan. Apabila kebaikan itu adalah Fatimahuz Zahra yang merupakan wujud kebaikan itu sendiri, maka mencintai Fatimah adalah sebuah tuntutan fitrah manusia. Mereka yang tidak mencintai Fatimah, apalagi memusuhinya, menyakitinya, membuat beliau murka dan tidak ridha,
maka dia sudah keluar dari fitrahnya, tidak berjalan pada jalan fitrahnya. Kalau kita melihat kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam dalam usia yang sangat muda, beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya. Disebutkan dalam usia 18 tahun beliau telah menghembuskan. Namun di usia yang muda itu beliau menjalani kehidupan dengan segala lika-likunya. Di sisi lain beliau adalah seorang yang taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ahli ibadah yang tiada tandingnya. Namun kehidupan Fatimah penuh dengan penderitaan, penuh dengan musibah. Dari kecil beliau sudah menyaksikan apa yang dialami oleh ayah andanya dari permusuhan kaum musyrikin. Beliau sudah mengalami boikot kepada Bani Hashim di Syi'ib Abi Thalib. Beliau mengalami bagaimana yang terjadi permusuhan kepada keluarga Nabi. Puncaknya beliau mengalami kesedihan atas wafatnya ayah beliau, yang itu sangat membuat beliau sedih. Dan itu diperparah oleh perlakuan sebagian kaum muslimin kepada beliau, yang memperlakukan ahlul bait Nabi, memperlakukan hak beliau, memperlakukan hak suaminya dengan zalim. Itu membuat rasa sakit penderitaan Fatimah semakin besar. Fatimah hidupnya penuh dengan musibah. Ada sebuah pertanyaan, apakah berarti bahwa kehidupan Fatimah itu buruk? Kehidupan Fatimah itu tidak baik? Apabila dia adalah sosok kebaikan itu sendiri, namun bagaimana kehidupan beliau yang penuh dengan penderitaan, yang disebutkan dari perkataan beliau sendiri, subbat alayya masaibu, telah dituangkan bagiku musibah-musibah. Seolah kalau dalam bahasa Jawa digerojok. Seandainya itu dituangkan kepada siang hari, maka dia akan menjadi gelap, menjadi malam. Lalu bagaimana kita memahami kehidupan yang baik? Kalau kehidupan Fatimah kita anggap sebagai kehidupan yang buruk, wa na'udzubillah, penuh penderitaan, penuh musibah, madlumah, dizalimi, bahkan beliau terasing. Jenazahnya pun sampai sekarang tidak diketahui persis di mana tempatnya. Madlumah, sebagai sebuah bentuk perlawanan. Kalau memang seperti itu, lalu apa kehidupan yang baik kalau kehidupan Fatimah itu dianggap buruk? Malam hari ini izinkan saya untuk membahas tentang apa itu kehidupan yang baik. Manusia tidak ada yang ingin hidup dengan kehidupan yang buruk. Tidak ada satupun yang ditanya, bahkan anak kecil sekalipun ditanya, apakah engkau mau hidup yang baik atau hidup yang buruk? Setiap orang akan menjawab, pasti saya akan ingin hidup yang baik. Hanya orang gila yang mengatakan, enggak, aku enggak mau hidup yang baik. Pasti. Masing-masing berusaha memahami dan menafsirkan sebuah kehidupan yang baik. Ada yang menafsirkan kehidupan yang baik adalah ketika saya sejahtera, saya kaya, kebutuhan saya terpenuhi,
Akhirnya dia berupaya untuk mendapatkan kesejahteraan. Fokus kehidupannya dari bangun tidur, bagaimana saya harus mendapatkan harta sebanyak mungkin supaya saya sejahtera. Kenapa? Karena itu adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Ada yang mengatakan makmur, semakin dia memiliki kemakmuran dirinya, keluarganya, ya, sukunya misalnya, semakin makmur, oh itu berarti hidup saya baik. Berarti saya ini dicintai Tuhan. Iya kan? Kalau orang sudah merasa dapat rezeki mudah, saya disayang Tuhan, saya pilihan, seolah begitu ya. Tapi kalau begitu kena krisis, kenapa ya Allah? Kenapa Engkau menelantarkanku, tidak memilihku? Fayaqulu Rabbi ahanan, Tuhan telah menghinakan aku, meremehkan aku. Ini logika orang yang menganggap kehidupan yang baik adalah sejahtera, makmur. Membangun rumah, sudah bangun, nanti membangun apa lagi, gak pernah selesai. Punya satu rumah ingin dua, punya dua ingin tiga, bahkan sekitarnya ingin dibeli semua kadang. Menjadi tuan tanah, seorang kapitalis. Itu kalau menafsirkan kehidupan yang baik dengan sejahtera dan makmur. Ada yang menafsirkan tidak, dia lebih cenderung hidup yang baik itu ketika saya ini aman. Kalau aman, wah itu berarti enak, nyaman hidup saya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa. Untuk dia mendapatkan keamanan, dia berusaha melakukan apapun supaya aman. Apakah dengan menyewa penjaga, ya, petugas keamanan, melengkapi dengan sistem keamanan, apapun dia lakukan supaya aman. Semakin aman, baik hidup saya. Coba kita lihat yang pertama tadi. Kalau sejahtera dan makmur, apakah Fatimah Zahra sejahtera dan makmur? Hidupnya berlebih, kadang mau makan gak ada. Imam Ali sampai keliling, kadang bekerja sampai rumah tidak ada. Allah memberinya makanan dari langit. Artinya kalau dilihat dari sisi zahir, lahiriahnya Fatimah, bahkan Ahlul Bait secara umum, Rasul adalah kehidupannya tidak lebih baik dari kehidupan yang lain. Bahkan mereka tidak ingin hidup di atas rata-rata yang lain. Mereka hidup di rata-rata terbawah, sehingga merasakan apa yang dirasakan oleh umat. Jadi sejahtera dalam arti kaya dan sebagainya bukan tujuan, bukan kehidupan yang baik yang kita harus memikirkan itu siang dan malam hanya untuk memikirkan itu. Kalau memang kita merujuk kepada kehidupan Ahlul Bait. Tadi sudah dibaca, Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikan kehidupan kami kehidupan Muhammad dan ali Muhammad. Fokusnya sejahtera, bukan berarti tidak boleh ya. Saya tidak mengatakan miskinlah, tidak ada. Miskin dan kaya bukan ajaran agama, tetapi kesetaraan. Ya. Adanya tenggang rasa. Kalau dia punya sesuatu, yang lain tidak dia biarkan tidak memiliki dan merasakannya. Dermawan, bukan. Naam. Yang kedua, aman. Oh, kalau begitu Fatimah Zahra tidak baik hidupnya, nggak aman. Bahkan ketika menangis saja dikelui oleh Ahlul Madinah.
terganggu dengan tangisan Fatimah. Tangisan Fatimah, tangisan surgawi, terganggu. Sampai-sampai Al-Imam Ali membuat rumah yang disebut dengan Baitul Ahzan. Baitul Ahzan. Sehingga Sayyidah Fatimah bisa menangis, meratap di rumah tersebut bersama Al-Hasan, Al-Husain dan Zainab. Apakah itu berarti kehidupan Fatimah buruk? Kalau memang kita anggap keamanan. Banyak negara-negara yang berusaha menjaga keamanannya, membeli senjata yang canggih-canggih, ya, dengan intelijennya, dengan apanya. Dia merasa aman dan merasa kehidupan dia baik. Kalau ada istilah rata-rata, ya, mana negara yang paling bahagia? Pernah baca itu ya? Negara yang paling bahagia selalu negara-negara Eropa. Denmark misalnya, Swiss, negaranya aman, nggak ada ini. Ukuran kebahagiaan apa? Keamanan, kenyamanan. Nah, berarti Gaza tidak baik hidupnya. Palestina hidupnya tidak baik. Berarti apa? Siapa yang mau hidup seperti itu? Apakah itu ukuran kehidupan yang baik? Berarti muslimin rata-rata kehidupannya kurang baik dibanding dengan non-muslim atau orang-orang kafir. Iya kan? Kalau ukurannya adalah sejahtera, banyak yang lebih sejahtera dari kita. Banyak yang lebih aman dari kita. Ahlul Bait dikejar-kejar, diasingkan, dipenjara, tidak pernah aman. Kalau memang Anda menafsirkan kehidupan yang baik dengan sekedar keamanan, kesejahteraan. Yang ketiga, kesehatan. Hidup yang baik itu apa? Sehat. Ada orang yang mikirnya sehat, olahraga, makan diatur, ini semua kesehatan. Takut sakit, jangan sampai saya sakit. Bukan berarti kita tidak boleh jaga kesehatan, harus. Tapi itu bukan ukuran kehidupan saya baik. Berarti orang sakit nggak baik. Oh, orang yang sakit, orang yang hidupnya buruk, begitu. Ada nabi yang puluhan tahun dikasih sakit sama Allah. Nabi siapa itu? Nabi Ayub. Ketika istri menyuruh berdoa, kata dia, saya malu kepada Allah. 80 tahun saya diberi sehat, baru berapa tahun diberi sakit. Kalau kita mengeluh, karena apa? Tidak baik. Aduh, ini kenapa saya sakit? Tapi Nabi Allah Ayub cuma ngomongnya apa dalam doanya? Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang paling pengasih dari yang kasih. Penyakit ini kasih sayang Allah. Nah, Fatimah Zahra salamullah alaiha sakit, tulang rusuknya patah. Bukan hanya sakit dalam arti sakit fisik, jiwanya disakiti. Sakit jiwa itu dalam arti ruh ini lebih berat daripada sakit fisik. Tapi apakah berarti kehidupan Fatimah itu buruk? Tidak mungkin kita mengatakan begitu. Kalau tidak, kita tidak berdoa Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammad wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammad wa ali Muhammad. Naam. Dan tafsiran seperti itu adalah tafsiran yang umumnya dipakai oleh orang-orang materialis. Orang-orang yang tidak bertuhan, yang melihat segala ukuran kebaikan adalah fisik. Kesehatan secara fisik, kemakmuran secara materi.
keamanan secara fisik, materi. Tapi kita lihat Palestina saat ini di depan mata kita, setiap hari tidak aman. Kematian di depan mata. Kalau enggak sekarang, besok. Berapa jam lagi? Besok. Seolah-olah apa? Sudah giliran saya kapan? Seolah-olah begitu. Tapi apa yang keluar dari mulut mereka? Ucapan mereka, Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma taqabbal hadzal qurban. Allahumma radina. Semua ucapan-ucapan yang keluar adalah memuji Allah, ridha dengan ketetapan Allah. Apakah kehidupan mereka buruk? Tentu kita memikirkannya saja, waduh, nggak mampu kita memikirkan. Bagaimana keluarga kita dalam waktu sesaat habis semua. Anak kecil kehilangan orang tua saudaranya, orang tua kehilangan seluruh anggota keluarganya, bahkan bukan hanya anggota keluarga, satu keluarga, dari marganya itu habis. Kalau kita mendengarkan berita-berita setiap hari, seolah bergilir dalam waktu ke waktu. Apakah itu buruk? Ini kalau kita tidak fahami dengan baik, kita menafsirkan kehidupan yang baik dengan pikiran kita sendiri, dengan kesukaan kita sendiri, sesuka kita. Lalu bagaimana kehidupan yang baik yang sebenarnya? Tentunya yang lebih tahu kehidupan yang baik adalah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Jangan kita ngarang sendiri. Jangan kita pakai pikiran kita sendiri untuk menentukan ini baik dan tidak baik. Kita punya pencipta yang lebih tahu mana hidup yang baik bagi kita, mana yang tidak baik. Pertanyaannya, ada enggak pencipta menjelaskan itu? Ayat yang saya baca tadi adalah ayat tentang hayat thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh, ya, baik dia laki-laki atau perempuan, tidak mengenal gender. Dalam amal soleh sama, laki perempuan, tidak ada perbedaannya. Laki lebih unggul dari perempuan, tidak. Ya, dalam pandangan Allah sama, laki dan perempuan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Tapi syaratnya adalah beriman. Wa huwa mu'minun. Amal saja kebaikan tapi tanpa iman belum memenuhi syarat lengkap. Syarat lengkapnya adalah iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dari ayat ini jelas bahwa iman dan amal soleh adalah syarat untuk kita mendapatkan kehidupan yang baik. Bukan harta, bukan kesehatan, bukan keamanan. Memang orang ingin aman, fitrah itu. Ingin sehat, iya. Tapi kehidupan dunia bukan kehidupan yang full aman, full sehat, total sejahtera. Enggak ada. Itu bukan di sini tempatnya. Mimpi kalau kita mengatakan bahwa di sini kita akan mendapatkan itu, enggak mungkin.
Kita mungkin akan ditimpa sakit, kita ditimpa kekurangan harta, kita ditimpa ketidakamanan. Tapi kalau kalian ingin hidup yang baik menurut pandangan Allah, syaratnya ada iman dan amal soleh. Nanti kalian, artinya kalau kalian sudah beriman dan beramal soleh, Allah yang akan menghidupkan kalian dengan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu, sungguh akan kami hidupkan, sudah kepastian, dengan kehidupan yang baik. Seolah sebelumnya kalian tidak hidup, sebelumnya kalian ini mati, lalu Allah hidupkan. Bukan mati secara fisik, tapi kalian tidak bisa disebut insan hayy, manusia hidup yang sebenarnya. Kalian seperti binatang, kehidupan kalian kehidupan binatang. Makan, minum, bersenang-senang, itu kehidupan binatang. Buktinya apa? Ayat lain yang menyebutkan, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami jadikan baginya cahaya sehingga dia berjalan dengan cahaya tersebut, cahaya kebenaran. Di sini mayyitan, di sini bukan mati, dia manusia. Manusia yang hidup, tetapi hatinya mati. Lalu Allah hidupkan. Dengan apa? Memberikan cahaya dalam hatinya. Sehingga dengan cahaya dalam hati dia bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Banyak orang sekarang gak jelas hak dan batil mana. Sehingga akhirnya dia mendukung yang batil, menolak yang hak. Banyak. Karena kebodohannya, karena fanatismenya, karena pengingkaran, ya, kepentingan hawa nafsunya. Banyak itu terjadi. Tapi orang yang dia beriman dan beramal soleh, seolah-olah Allah itu menghidupkan dia dengan kehidupan baru. Bukan dari miskin ke kaya, bukan itu. Oh, kalau dari miskin ke kaya, oh berarti baik. Dari sakit sehat, berarti baik. Apa seperti itu? Sakit kita ini kadang menggugurkan dosa-dosa kita. Kemiskinan kita ini kadang menjadi pahala ketika kita bersabar. Itu bukan ukuran, wahai ikhwan. Ini perlu kita fahami supaya jangan setiap hari masalah itu menjadi problem. Tidak ada harta, ribut rumah tangga. Kekurangan sedikit, ribut. Hanya persoalan harta. Itu KUA atau pengadilan agama itu penuh dengan hal-hal seperti ini. Karena apa? Bagi dia rumah tangga yang baik adalah yang sejahtera, yang makmur, ya kan? Kita pengikut Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait yang meneladani Ahlul Bait, ini bukan ukuran. Bukan ukuran, wahai. Ukurannya apa? Iman dan amal soleh. Ketika dia diberi harta, diberi kemakmuran, dia jalankan di jalan Allah. Ketika dia tidak diberi harta, artinya miskin, bersabar. Wa alal aghniyai bitawaddu'i wassa'ah. Doanya apa? Kepada para orang kaya, tawadhu, tidak sombong. Wassa'ah, punya keleluasaan, jadi dermawan. Wa alal fuqara'i bis-sabri wal qanaah. Orang-orang yang fakir sabar, qanaah, nerima, tidak iri apa yang dimiliki orang lain. Sudah fakir iri, naudzubillah. Banyak orang sudah fakir akhirnya iri, tambah ngenes, iya kan?
Nah, lalu apa makna kehidupan yang baik? Para ulama menafsirkan kehidupan yang baik itu ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah kehidupan baik di dunia. Yang disebut hayat thayyibah, kehidupan baik di dunia itu adalah al-qana'atu war-ridha biqada'illah. Orang yang hidupnya baik itu ketika hatinya qanaah, menerima, diberi sekian menerima, diberi lebih nerima, alhamdulillah, diberi kurang, alhamdulillah. Bagi dia alhamdulillah bukan kalau dapat uang banyak, tapi kalau dapat sedikit naudzubillah, jangan gitu. Alhamdulillah ala kulli halin. Ya, bersyukur, memuji Allah dalam segala keadaan. Fid dharra'i wasyarra, baik dalam kondisi yang menderita maupun dalam kondisi yang nyaman, leluasa. Pengikut Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait harus punya ciri semacam ini. Jangan pecinta Ahlul Bait masih mengeluh. Konflik keluarga hanya persoalan ini. Perceraian di mana-mana, wa na'udzubillah. Ngikut tren yang di luar. Tidak tahan, tidak punya kesabaran. Harus punya kesabaran. Anda ketika sabar, itulah kehidupan yang baik. Qanaah. Apa itu makna qanaah? Tadi saya singgung bahwa qanaah itu menerima dan tidak melihat apa yang dimiliki orang lain. Tetangga punya TV, ngomong sama suami atau kok kita nggak punya TV semacam itu? Kalau dulu TV, sekarang mungkin handphone ataupun apalah. Kok ini tipe handphone saya jadul? Misalnya begitu. Jadi tidak iri. Ketika nggak ngelihat yang di sampingnya, nggak lihat iklan terus, nggak lihat promosi terus, qanaah. Tapi kalau lihat promosi, kepingin, nggak punya duit, mengeluh, marah, ya kan, ngambek. Sama suami juga begitu. Dia melihat, dia harus menerima kondisi apa adanya. Semua sama. Qanaah. Ridha biqada'illah, ketika terjadi musibah, ridha. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam termasuk musibah terbesar dua. Pertama, kehilangan kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kedua, wafatnya istri beliau Syahadah Fatimatus Zahra. Musibah yang paling besar itu yang dialami oleh Imam Ali. Tapi pertanyaannya, apakah Imam Ali terus di rumah nggak keluar? Nggak menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang imam, sebagai hamba? Enggak. Betul sedih, sangat sedih, tetapi hidup tetap jalan. Menjalankan tugas-tugas kehambaan tetap jalan. Ini yang harus menjadi teladan. Karena apa? Bagi dia, hidup ini adalah menghamba. Hidup ini adalah menjalankan tugas sebagai hamba. Naam, itu adalah kehidupan yang baik. Contoh-contoh Al-Imamul Husain, beliau mengatakan dengan segala kondisi yang berat, ya, Imam mengatakan ridho. Kalau di hadapan pandanganmu ringan semuanya. Apapun yang terjadi di hadapan pandangan Tuhan ringan, tidak ada yang berat. Karena semua tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Ketika itu adalah izin Allah, baik. Walaupun orang menganggapnya buruk, baik. Sakit, baik. Sehat, baik. Harta, kekayaan, dan semuanya perlu kita tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah. Ujian bukan hanya musibah, kekayaan ujian.
Kemiskinan juga ujian. Sehat ujian, sakit juga ujian. Ini hanya pengingat saja untuk kita. Saya yakin semua sudah tahu, cuma perlu diingatkan diri kita ini. Naam. Ada pendapat lain. Ada ayatnya menyebutkan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu ya kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Jangan iri. Oh, mereka punya ini, mereka punya ini. Ya kan? Mestinya kita cukup dengan harta cukup, tapi karena kita melihat kepada yang lain, kita tidak pernah merasa cukup. Selalu merasa kurang. Itu kapitalis, materialisme. Promosi, iklan. Sekarang hidup kita ini setiap hari dicekok itu. Akhirnya apa? Kita mengkonsumsi yang kita tidak perlukan. Seolah-olah itu perlu. Oh, nanti ketinggalan tren ini. Ketinggalan zaman kalau kita enggak. Anak muda kita sudah semacam itu. Menjadi anak muda yang konsumtif. Akhirnya minta kepada orang tua, enggak diberikan, melakukan kejahatan, mencuri dan sebagainya. Ini terjadi. Lalu Allah menyebutkan sebagai bunga kehidupan dunia. Itu tuh cuma bunga kehidupan. Untuk kami uji mereka dengannya. Yang sering dilupakan kita bahwa itu ujian. Itu ujian. Lalu Allah mengatakan wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Karunia Tuhanmu, rezeki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Semua yang ada ini bakal habis. Kadaluarsa. Expired. Kenapa kok kita kejar yang expired ini? Yang lebih baik, yang lebih kekal, akhirat kita lupakan. Sekarang semua berpikirnya seperti itu. Kapan untuk akhirat? Kapan untuk agama? Kapan untuk ahlul bait? Nah, yang kedua, ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud hayat thayyibah itu ketika mendapatkan rezeki yang halal. Memang rezeki halal itu adalah sangat baik. Karena dengan rezeki halal kita makan untuk diri kita, keluarga kita akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau haram kita makan, anak kita makan, akan menimbulkan efek buruk pada jiwanya, pada perilakunya. Sekarang orang sudah tidak mikir halal haram, yang penting dapat duit. Bahkan sekolah bertahun-tahun untuk jadi pejabat dalam rangka apa? Nanti jadi koruptor. Koruptor itu apa? Sebagai cita-cita. Walaupun cita-cita tersirat bukan tersurat. Rata-rata. Wah, alasannya ya sudah sistemnya begitu dan begitu. Wa na'udzubillah. Akhirnya memberi makan anak-anaknya dengan makanan yang haram. Di dunia dia sudah hidupnya terhina karena seorang koruptor, di akhirat apalagi. Nah, yang ketiga, ada yang menafsirkan kehidupan itu hayat thayyibah bukan di dunia. Di dunia kita tidak pernah bisa hidup sempurna dengan kehidupan baik. Dunia ini percampuran antara baik, buruk, derita, senang. Tidak pernah ada yang mutlak. Nanti di akhirat kelak, kalau kita masuk surga, itu baru kehidupan yang baik. Ya kan? Kehidupan yang baik. Tidak ada di situ capek, tidak ada omongan tidak enak, nggak ada permusuhan, tidak ada konflik, damai, semuanya indah. Tidak bisa kita bayangkan.
Tapi di dunia kita tidak pernah mendapatkan itu secara sempurna. Ada yang menafsirkan yang lain adalah kehidupan barzah. Kehidupan yang baik yang dimaksud dalam ayat tadi, kehidupan barzah. Karena barzah itu apa? Penjelmaan amal. Kalau amal kita baik, iman dan amalnya baik, nanti menjelma menjadi sebuah yang wujud yang indah, wujud kebaikan, nyaman, indah. Tapi kalau amal kita buruk, wa na'udzubillah, itu yang menjadi hal yang menakutkan kita di alam barzah, yang tidak pernah kita temui di alam dunia sebelumnya. Apapun tafsirannya tadi sangat berkaitan di dunia maupun di barzah atau di alam akhirat kelak. Nah, kita saat ini adalah memperingati syahadah wanita teragung Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Kehidupan Fatimah adalah kehidupan teladan bagi setiap manusia. Tapi tentunya bukan kehidupan hartanya. Sebagai seorang yang kaya, beliau bukan yang kaya. Bukan kehidupan dalam arti masalah keamanan atau fisik, kesehatan dan sebagainya. Itu bukan satu ukuran kehidupan yang baik. Tetapi kehidupan Fatimah adalah beliau merupakan model dari segala kebaikan, sosok kebaikan. Mencintai Fatimah berarti mencintai kebaikan. Lalu bagaimana cara kita hidup yang baik di dunia ini? Umumnya manusia berbuat karena dia suka, ya kan? Tidak melakukan sesuatu karena tidak suka. Itu wajar. Kenapa Anda tidak makan ini? Saya nggak suka. Kenapa Anda makan ini? Karena suka. Umumnya seperti itu. Orang kafir pun sama. Orang non-muslim sama. Semua manusia hampir sama. Kehidupan seperti itu. Binatang juga kalau suka makan, nggak suka nggak makan. Berarti level kita masih level yang sama dengan binatang. Lalu untuk menaikkan level kita gimana? Menjadi lebih sempurna. Menjadi manusia yang lebih manusiawi daripada binatang. Tetap dasarnya suka atau tidak suka. Tetapi bukan suka-suka saya. Bukan ketidaksukaan saya. Loh, kesukaan siapa? Kesukaan Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait suka, saya suka. Kalau Ahlul Bait tidak suka, saya tidak suka. Ini namanya cinta kepada Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait bukan sekedar perasaan, bukan sekedar pujian, bukan sekedar tangisan. Ketika kita bersedih menangis, tidak, itu bagian dari ekspresi. Tetapi yang sebenarnya adalah ketika kita cinta, kita akan berbuat menurut apa yang disukai oleh Ahlul Bait. Apa yang disukai Fatimah, saya suka. Apa yang Fatimah tidak suka, murka, tidak ridho, saya tidak suka. Yang dibenci Fatimah, saya benci. Saya menolak apa yang ditolak oleh Fatimah. Itu namanya kecintaan kepada Ahlul Bait dalam level itu. Kecintaan yang hanya tidak sekedar menerima, tetapi menolak. Menolak yang memusuhinya, menyakitinya, membuatnya murka. Itu namanya kecintaan. Lah dari situ kehidupan kita baru bisa kita mendekati kehidupan Ahlul Bait. Yang disebut Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammad wa ali Muhammad. Kita berusaha untuk melakukan apa yang disukai Ahlul Bait. Karena disebutkan dalam riwayat bahwa hubbuna Ahlul Bait, cinta kita kepada Ahlul Bait, afdalul ibadah.
ibadah yang paling baik. Cinta kepada Ahlul Bait adalah asasul Islam, dasarnya, pondasinya Islam. Kalau kita mencintai Ahlul Bait, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecinta Ahlul Bait. Ya. Tentunya kita bersedih, amat bersedih dalam kondisi seperti ini, di mana Fatimahuz Zahra di akhir-akhir kehidupannya mengalami hal yang luar biasa sedihnya. Kita bersedih bersama Ali bin Abi Thalib. Kita bersedih bersama Al-Hasan wal Husain. Kita bersedih bersama Zainabul Kubra. Mereka menangisi ibundanya. Mereka mengatakan, Ummah, 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 bangun ibuku, bicaralah padaku. Mereka bersedih. Kesedihan Imam Ali yang begitu berat, ya. Khususnya ketika Imam tahu bahwa tulang rusuk Sayyidah Fatimahuz Zahra patah. Wajar ketika itu Sayyidah Fatimah kalau dia berdiri menyandarkan tubuhnya, tidak memberitahu Imam Ali apa yang dia alami. Sayyidah Fatimahuz Zahra bahkan dalam kondisi seperti itu masih menyiapkan apa yang disiapkan untuk anak-anaknya sebelum meninggal. Fatimahuz Zahra adalah teladan bagi setiap umat, tidak hanya bagi para wanita, tetapi kita, bagi semua manusia yang mengaku sebagai manusia, maka teladan beliau adalah Fatimahuz Zahra. Ridallah fi ridha Fatimah wa sukhtullah fi sukhti Fatimah. Semoga kita mendapatkan ridha Fatimah. Semoga Fatimahuz Zahra salamullah alaiha memandang kita, mengasihani kita, dan menjadikan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Ya Fatimah, engkau adalah ibunda kami semua. Maafkanlah anak-anakmu yang tidak tahu diri ini, yang sering melupakanmu, yang tidak mengindahkanmu. Kami di sini bersama duduk untuk memperingati syahadahmu. Ya, terimalah sedikit dari kami ini ya Fatimah, karena engkau wahai Fatimah adalah sangat dermawan dan selalu membalas kebaikan yang sedikit, sebagaimana merupakan sifat Tuhan yang membalas kebaikan yang sedikit dengan pahala, dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad, wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad, wahsyurna ma'an nabi Muhammadin wa ali Muhammad, wa tawaffana ala millati Muhammad wa ali Muhammad, warzuqna syafa'ata Muhammad wa ali Muhammad, warzuqna syafa'ata Fatimahuz Zahra salamullah alaiha, khususan fi yaumil qiyamah wa fil mahsyar wa fi kulli manazilil akhirah ya Rabbi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.